Ya, selamat malam sahabat meditasi Sukihoto Namo Buddhaya. Ya, saya Diki Era Pangestu yang akan menemani pembimbing meditasi dalam acara latihan malam ini. Ya, semoga yang hadir dalam latihan malam ini dalam keadaan yang sehat, pastinya bahagia dan selalu dalam rindungan Sang Triratna. Ya, jangan terlena dalam kelengahan, jangan terikat pada kesenangan-kesenangan indria. Orang yang waspada dan rajin bersamadi akan memperoleh kebahagiaan sejati. Apamada Waga Syair 27. Ya, Bapak Ibu, dari kalimat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dengan menghindari kelengahan dan kesenangan indria serta tetap berfokus pada meditasi dan kesadaran dapat mencapai kebahagiaan sejati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada hal-hal yang harus kita hindari. Kemudian, jenis kehidupan apa yang perlu kita hindari? Ya, jawaban dari pertanyaan ini akan kita dapatkan setelah kita mengikuti dengan baik Nalanda Mindfulness Class malam ini. Ya, Bapak Ibu, jika nanti tiba-tiba suara saya ataupun suara pembimbing meditasi tidak terdengar, Bapak Ibu dapat melambaikan tangan ke arah kamera atau memberikan pesan di kolom chat Zoom. Ya, Bapak Ibu, saya juga selalu senang dan selalu berbahagia dan juga tentunya sangat bersemangat jika mendapatkan kesempatan mendampingi Bapak Ibu untuk berlatih meditasi. Ya, karena kita tahu bersama meditasi ini membawa kita pada ketenangan batin, kemudian kebijaksanaan, serta memberikan kesempatan untuk merenungkan diri yang lebih mendalam. Ya, setiap meditasi menjadi momen yang berharga untuk kita memperkuat kedamaian dan kesehatan mental kita bersama. Ya, Bapak Ibu, karena tentunya latihan ini kita laksanakan online melalui Zoom, peserta tentunya dapat bergabung dari mana saja. Namun saya sangat berharap kepada Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kameranya agar kita terasa lebih dekat walaupun terpisahkan oleh jarak. Ya, seperti Ibu Hyong Namo Buddhaya, kemudian Bapak Aldo, Bapak Ibu Maria juga Namo Buddhaya. Ya, untuk Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya, saya tunggu supaya latihan malam ini lebih terasa manfaatnya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi meditasi, marilah kita bersama-sama membuka dengan doa. Bapak Ibu dapat bersikap anjali, kemudian dengan penuh keyakinan kita berdoa secara bersama-sama. Saya akan memimpin secara agama Buddha dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwadhemi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabisata Bawantu Sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu. Ya, Bapak Ibu, latihan meditasi pada malam hari ini masih seperti biasa, nanti diawali pembahasan mengenai tema oleh pembimbing, kemudian nanti dilanjutkan dengan praktik meditasi, dan kemudian nanti juga ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat bertanya mengenai kendala-kendala sewaktu bermeditasi ataupun bertanya mengenai tema malam hari ini. Ya, setiap pertemuan panitia selalu menyiapkan tema diskusi yang menarik. Pada malam hari ini, tema yang dipilih oleh panitia dan pembimbing adalah jenis kehidupan yang perlu dihindari. Jenis kehidupan seperti apa yang harus kita hindari? Untuk memperjelas, mari kita simak video ilustrasi berikut ini.
Hidup adalah perjalanan unik yang dialami setiap manusia. Ada yang mengejar karir, menjalani kehidupan spiritual, membangun keluarga, bahkan ada juga yang mencari kebahagiaan dalam kesederhanaan dan melepas keduniawian. Dalam waktu yang singkat ini, lebih baik jika waktu dapat kita gunakan untuk melakukan kebajikan dan melakukan hal-hal yang jelas akan membawa hidup kita pada jalan kebahagiaan. Sebaiknya kita menghindari jenis-jenis kehidupan yang akan membawa penderitaan bagi diri kita, baik dalam kehidupan saat ini maupun yang akan datang. Namun, jenis kehidupan seperti apa yang seharusnya kita hindari? Bisakah kita melakukannya dengan baik? Temukan jawaban dari pertanyaan Anda dalam Nalanda Mindfulness Class ini. Ya, menghindari jenis-jenis kehidupan yang akan membawa penderitaan bagi diri kita, baik pada kehidupan saat ini ataupun yang akan datang. Jadi, kehidupan seperti apa yang akan memberi penderitaan? Ya, akan kita temukan. Namun sebelum itu, marilah kita simak video profil pembimbing meditasi kita. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Chaluai Sujiwo di Vipassana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Rama Yonggi juga menjadi murid Kabia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, Bapak Ibu, saya akan menyapa Romo Yonggi secara langsung. Bapak Ibu dapat menyapa melalui kolom komentar. Ya, selamat malam Romo Yonggi. Ya, selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya Romo. Ya, untuk selanjutnya Romo, kami persilakan untuk membimbing kita semua Romo. Baik, ya, mari Ibu Bapak sekalian dan teman-teman sahabat meditasi yang terkasih. Sebelumnya, mari kita bersama-sama bersikap anjali dengan baik, dan saya akan membacakan memuji nama Guru Agung kita dengan membacakan Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawan, Namo Buddhaya. Ya, sekali lagi selamat malam semuanya dan salam sejahtera selalu. Tetap semuanya sehat-sehat, selamat, dan tetap bahagia dimanapun berada. Ya, sadu, sadu, sadu. Ya, sekali lagi selamat malam. Dan seperti tadi kita sudah sama-sama menyaksikan diputarnya video ilustrasi untuk tema malam hari ini yang dipilih oleh panitia, yaitu
jenis kehidupan yang perlu dihindari. Sesungguhnya dalam ajaran guru agung kita, yaitu Sang Buddha, itu selalu sebelum kita melakukan kebajikan-kebajikan atau perbuatan-perbuatan yang baik, maka bait-bait pertama atau ayat-ayat pertama itu selalu dianjurkan untuk menghindari suatu hal yang kurang berkenan. Seperti dalam Manggala Sutta berbunyi asewana cak balanang, tidak bergaul atau berasosiasi dengan orang yang hmm, tidak baik, kurang baik gitu loh, atau dijelaskan dibilang bodoh gitu loh. Ya, demikian juga banyak lagi di tempat-tempat lain selalu mengatakan sebelum kita melakukan hal-hal yang baik, yang bajik, maka sebelumnya kita harus benar-benar menghindari dahulu gitu loh. Yang kurang elok, yang kurang baik, yang merugikan orang lain. Jadi di sini sebelum kita bertindak maka kita sudah harus berpikir dahulu gitu. Belum keluar perkataan kita, belum keluar melakukan segala tindakan dengan fisik kita, sebelumnya dalam pikiran kita sudah kita ketahui dahulu. Ini bermanfaat enggak untuk diri kita sendiri dan semua orang gitu. Jadi sebelum kita bertindak, sebelum kita berucap, maka kita harus menghindari dulu hal-hal yang merugikan orang lain, hal-hal yang merugikan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terus-menerus kita menjaga terus segala sesuatu tentang etika kita. Bila kita menjaga etika kita sebelum kita melakukan berkata atau berucap atau melakukan tindakan-tindakan, kita selalu menjaga ucapan, menjaga tindakan kita, menjaga pikiran kita agar ini benar-benar nggak beretika. Nah, satu adalah bagaimana kita kehidupan kita selalu jaga beretika ini. Nah, selalu menghindari segala sesuatu yang norma-norma tidak beretika. Jadi di sini pentingnya, etika sangat penting gitu. Kalau begitu kita menjaga, kita mengerti nih, yang tahu ini boleh nggak kita lakukan. Kalau kita lakukan, elok nggak nih? Itu apa bisa diterima nggak oleh orang lain gitu. Dan bermanfaat nggak bagi semua orang. Ini penting. Ini adalah etika yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita benar-benar menjaga disiplin moralitas kita. Minimum dalam sebagai pengikut penganut ajaran Buddha itu Pancasila. Satu adalah berusaha melatih diri kita menghindari membunuh makhluk hidup. Dua, berusaha melatih diri kita untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Ketiga adalah berusaha melatih diri kita tidak melakukan hal-hal yang tidak asusila gitu loh. Asusila ya, melakukan hal yang asusila ini benar-benar kita hindari. Yang keempat adalah menjaga sedikit pun lidah kita. Jangan sampai melakukan hal berucap hal yang merugikan orang lain. Ya, berbohong, mengadu domba atau apa namanya memfitnah, berkata kasar atau gosip gitu loh. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga segala sesuatu hal yang membuat kita menjadi lemah kesadaran kita. Ya, contoh lah narkotik lah, minum-minuman lah gitu loh. Yang nggak baik. Ini moralitas yang kita minimum 5 kita jaga. Nah, kalau tadi kita sudah tidak berasosiasi dengan orang yang kurang pantas, dan kedua kita terus-menerus menjaga etika kita, tidak merugikan orang lain, kita jaga benar-benar etika kita sampai begitu kita berucap, begitu kita bertindak, maka orang semua suka dengan kita. Orang tidak ada satupun, ya orang lain tidak yang dirugikan.
bermanfaat semua. Nah, ini kedua etika. Nomor ketiga adalah bagaimana kita benar-benar melatih diri kita menjaga benturan-benturan dengan segala sesuatu. Kita selalu disiplin moral, minimum 5 tadi. Maka ini semua kita sudah lakukan, maka pada kehidupan ini, maka kita selalu mengerti. Dalam kehidupan ini, kita bisa jaga kehidupan ini. Apa yang boleh saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan. Demikian juga pada kehidupan kita untuk mencari makan atau melakukan bekerja atau berdagang atau apapun, kita mengerti. Kita jaga benar-benar etika kita, kita disiplin sekali dengan moralitas kita. Tidak merugikan orang lain, tidak melakukan salah dengan ucapan, dengan perbuatan fisik kita dan pikiran kita. Maka dengan demikian, dalam kehidupan kita, kita selalu menjaga. Bisa tahu apapun yang kita lakukan, kita bekerja, kita berusaha, kita dagang, kita apapun itu lakukan, semua tidak merugikan orang lain, tidak merugikan makhluk-makhluk lain, dan juga tidak membuat kita menjadi cemas, takut, khawatir, dan membuat kita ragu-ragu atau membuat kita kecewa gitu. Nah, inilah usaha-usaha bagaimana kita menghindari yang tidak boleh kita lakukan dalam jenis-jenis kehidupan ini. Cukup dengan kita lakukan ini. Satu, kita tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak pantas. Kedua, kita jaga etika kita selalu. Ketiga, kita jaga moralitas kita dengan bersih, disiplin. Keempat, kita jaga kehidupan-kehidupan kita. Kalau kita berusaha, kita dagang selalu pada jalan yang real, yang baik. Dan yang terakhir adalah yang kelima, ini penting. Yaitu kita berusaha membangunkan, mengembangkan nilai-nilai luhur dari apa yang kita belajar, yaitu dengan ajaran Buddha ini kita mengembangkan pengembangan batin kita, pengembangan mental kita. Kita jaga ketenangan kita jaga kesadaran-kesadaran kita jaga semua kesabaran-kesabaran kita, kesadaran-kesadaran kita mengetahui. Setiap kita mau bertindak, maka kita tahu. Ini loh yang boleh. Ya. Ini yang tidak boleh. Gitu. Nah, bila kita ini lakukan semua, maka kehidupan kita selalu ada di jalan rel yang positif. Yang tidak merugikan siapapun, juga tidak merugikan diri kita sendiri. Ya, inilah sangat mudah, simple, dan tapi harus kita lakukan dengan semangat. Jadi artinya kesimpulannya, semangat juga penting sekali. Usaha. Jadi usaha ini penting. Jadi usaha di sini adalah sama padana. Sama padana itu ada 4. Satu, perbuatan-perbuatan yang negatif yang belum kita lakukan, contoh belum pernah kita lakukan, contohlah mencuri atau mengambil apa, kita belum pernah lakukan, jangan lakukan. Usahakan jangan sampai kita melakukan. Yang nomor 2, bila kita sudah melakukan hal yang pernah melakukan yang tidak baik, maka jaga, jangan lagi berjanji pada diri kita, jangan lagi kita melakukan hal-hal yang sudah tidak baik kita lakukan tadi. Itulah min-min yang pertama. Plus-plusnya, segala sesuatu yang belum pernah kita lakukan kebaikan-kebaikan, kita lakukan. Nah, ini sering kita harus lakukan, ya. Yang belum pernah kita lakukan kebaikan-kebaikan, kita berusaha lakukan itu terus. Dan yang kita sudah biasa lakukan, contoh, kita sudah banyak melakukan kebajikan, kita tambah. Kita sudah biasa membersihkan, menjaga disiplin moral kita, etika kita bagus, kita tambah. Gitu loh. Jadi inilah yang membuat keinginan-keinginan kita, semangat kita, dan usaha-usaha daya upaya kita semakin kuat untuk menjadi
orang yang bermanfaat bagi siapapun, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi semua orang. Inilah jenis-jenis kehidupan yang perlu kita hindari dengan melatih diri kita, melatih batin kita, melatih moralitas, etika kita semua. Maka dengan sendirinya kita ada dalam keadaan hidup yang penuh kebijaksanaan, penuh kebajikan, dengan moralitas yang bersih, sehingga kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan hidup kita. Demikian, ya otomatis yang terpenting adalah kita membiasakan diri, kita membangkitkan, mengembangkan nilai-nilai luhur dari ajaran Guru Agung kita dengan mengembangkan mental kita atau batin kita dengan apa? Dengan kesadaran yang tinggi, yaitu meditasi. Inilah yang disebut cita bawana, pengembangan batin. Ya, saya kira cukup untuk malam hari ini. Dan bila kita latih dengan baik, dengan serius, dengan sukacita, yakin ke depannya apapun yang kita terima pasti terkondisi dengan hal-hal yang membawa kebahagiaan bagi kita, bagi semua orang, bagi diri kita juga. Saya kira inilah jenis-jenis kehidupan yang perlu kita hindari dan kita lakukan dengan seksama, dengan menjaga etika, moralitas, dan hidup dengan baik, mengerti, menjaga usaha-usaha yang positif, dan yang terpenting, menjaga kesadaran kita dengan melatih diri kita, membangunkan pengembangan-pengembangan batin kita dengan meditasi seperti malam ini. Baik, saya kira cukup dan untuk nanti kita akan bahasnya setelah kita berlatih meditasi. Baik, host kita, Dek Diki, silahkan mengatur durasinya dimulai dari sekarang. Iya. Baik, Ibu Bapak sekalian dan teman-teman sahabat meditasi yang saya kasihi, dimulai dari sekarang jam 7:28 ya. Baik, dimulai dari sekarang. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita ambil 1 atau 2 menit untuk melakukan relaksasi dari ubun-ubun, ya, lelehkan ke bagian demi bagian jasmani Anda. Lakukan dengan seksama, lakukan dengan sangat rileks. Kalau perlu sebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks. Dimulai dari ubun-ubun, lelehkan ke seluruh bagian-bagian kepala Anda, ke bagian-bagian wajah Anda, turun terus kedua pundak Anda, kedua lengan Anda, ke tangan-tangan Anda, ke jari-jari tangan Anda, semua dalam keadaan sangat kendur, rileks, dan nyaman. Demikian juga dari kedua pundak Anda, dari leher, kedua pundak Anda turun ke dada, ke perut, dalam keadaan sangat kendur, rileks, dan sangat nyaman. Demikian juga dari belakang, dari kedua pundak turun, lelehkan kedua punggung Anda, pinggang Anda, ke pangkal paha Anda, turun terus sampai kedua paha Anda, kedua lutut Anda, kedua kaki-kaki Anda, sampai ke ujung-ujung jari. Semua dalam keadaan sangat kendur, sangat rileks, nyaman. Cek kembali dari ubun-ubun, lelehkan kembali ke seluruh bagian jasmani Anda.
sehingga Anda mendapatkan seluruh tubuh Anda, jasmani Anda, betul-betul Anda rasakan sangat rileks, nyaman, dan kendur. Anda semakin nyaman, Anda semakin segar, sehingga kalau toh nanti ada sesuatu perubahan pada jasmani Anda bisa menerimanya dengan santai, rileks, nyaman, dan bersuka cita. Kendur, kendur, rileks. Sehingga sekarang Anda rasakan sangat rileks, sangat nyaman. Anda merasa sangat bersyukur mempunyai badan jasmani yang betul-betul rileks, nyaman, dan Anda merasa bersyukur, ikhlas dengan jasmani Anda masing-masing. Kini saatnya kita memasuki pelatihan kita dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, mendorong kesadaran kita, mindfulness kita, sati kita, diikuti dengan awareness kita atau sang pajanya kita. Jadi 3 hal yang Anda harus timbulkan. 1, usaha Anda yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten membangunkan sati Anda atau mindfulness Anda menusuk menembus pada objek yang Anda perhatikan, objek apapun itu yang Anda perhatikan, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, muncul proses lenyapnya. Ini sati. Dan harus diikuti dengan saudara kembarnya, yaitu sang pajanya, awareness, waspada. Apapun yang Anda perhatikan, objek-objek apapun, Anda mengetahui dengan sejelas-jelasnya karena Anda serius, Anda benar-benar melakukannya dengan waspada, dan masuk lebih dalam lagi, Anda bisa memilah-milah, Anda benar-benar bisa melihat dengan memilah-milah nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu hukum perubahan-perubahan. Jadi objek-objek apapun yang Anda perhatikan, Anda bisa mengetahui adanya perubahan-perubahan sehalus apapun dari perubahan objek yang muncul proses lenyap, Anda tahu. Contoh, Anda memperhatikan postur duduk Anda. Tadinya satu garis tegak lurus. Dan untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati. Duduk, duduk, duduk. Satu garis. Anda terus-menerus memperhatikan dengan Anda sebutkan duduk, maka Anda tahu satu garis. Ini adalah kesadaran yang kuat. Mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat adanya objek postur duduk. Waspada, awareness. Anda mengetahui perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek duduk ini Anda tahu. Dia duduk satu garis, sekarang berubah sedikit ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, atau berubah temperaturnya agak ada rasa panas, atau dingin, atau berkeringat, Anda tahu. Ada tegang, Anda rileks, Anda tahu. Dan otomatis membuat Anda semakin fokus, semakin fokus, semakin fokus. Akibatnya Anda memunculkan konsentrasi saat ke saat. Inilah semakin fokus, semakin fokus. Dalam bahasa Pali disebut kanika samadhi. Begitu ada perubahan, maka konsentrasi Anda semakin tajam, semakin tajam. Sehingga memunculkan 4 hal. Usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten membangkitkan sati atau kesadaran Anda selalu mengetahui, mengingat, merasakan adanya objek yang muncul proses lenyap, dan waspada dengan sang pajanya. Perubahan-perubahan sehalus apapun Anda tahu.
Anda tahu ini berubah, di balik perubahan itu ada ketidakpuasan, Anda tahu. Di balik itu Anda tahu tidak pernah berhenti bergerak, berubah. Tidak bisa Anda mengaturnya, Anda tahu. Karena Anda fokus, maka memunculkan konsentrasi saat ke saat. Moment to moment concentration yang sangat kuat, tajam. Inilah 4 hal yang Anda bangunkan. Sehingga untuk lebih tajam lagi, Anda boleh bantu dengan pencatatan mental, apapun yang Anda perhatikan. Pada saat Anda perhatikan sikap duduk Anda boleh lakukan pencatatan mental. Duduk, duduk, duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui postur duduk Anda dengan segala perubahan-perubahan sehalus apapun Anda tahu. Anda fokus. Semakin lama Anda semakin terampil, Anda semakin enjoy, Anda semakin tergiur. Inilah manifestasi dari PT. Sehingga perlahan-lahan Anda menjadi semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Sehingga perubahan apapun, sehalus apapun dari objek yang Anda perhatikan, dan kesadaran yang mengetahui objek ini, perubahannya Anda juga tahu. Inilah yang disebut UPK. Anda mengetahui eksternal sebagai objeknya, internal sebagai yang menyadari objek, Anda juga tahu. Sesungguhnya Anda sudah masuk pada Sata Bojangga. 7 faktor pencerahan. Duduk, duduk, duduk. Masuk lebih dalam lagi. Anda juga mengetahui adanya semua sensasi-sensasi sentuhan-sentuhan dari bagian demi bagian tubuh Anda. Contoh, pantat Anda bersentuhan dengan alas duduk yang Anda duduki. Anda merasakan sentuhan pantat Anda dengan alas duduk yang Anda duduki, memunculkan ada rasa sedikit sakit atau lembab atau panas. Perubahan-perubahan ini Anda juga mengetahui dengan jelas. Inilah objek sentuhan. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati. Sentuh, sentuh, sentuh. Duduk, duduk, duduk. Postur duduk Anda tahu. Sentuh, sentuh, sentuh. Semua sensasi sentuhan dari bagian demi bagian tubuh Anda mengetahui dengan jelas. Dan masuk lebih dalam lagi pada objek utama Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda yang tidak pernah berhenti, kecuali Anda meninggal. Maka perut Anda tidak pernah berhenti bergerak. Yang Anda harus mengetahui dengan kejelian Anda, dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, membangunkan kesadaran Anda atau sati, membangunkan kewaspadaan Anda dengan memperhatikan dengan fokus, hingga memunculkan konsentrasi, enjoy, untuk lebih tajam. Maka Anda boleh bantu dengan pencatatan mental. Pada saat perut Anda bergerak mengembung, maka Anda sebutkan kembung sesuai dengan apa yang terjadi. Demikian sebaliknya, pada saat mengempis, Anda sebutkan kempis. Kambung, kempis, kambung, kambung, kambis, kambis, kambung, kambung, kampis, kampis. Terus menerus, sertakan dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, kesadaran atau sati yang benar-benar mengetahui muncul dan lenyapnya objek, sang pajanya mengetahui perubahan-perubahan sehalus apapun dan terus-menerus. Anda tidak bisa menguasai, dia berubah terus, hingga Anda benar-benar masuk dengan inti ajaran Buddha, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Kembung, kampis, kembung, kampis, kampis. Bantu dengan alat bantu, yaitu pencatatan mental atau sebutan dalam hati. Kambung,
kambung, kambis, kambis, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kambung, kambis, kambung, kambis. Demikian selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Anda jadikan objek utama Anda. Bila ada objek-objek lainnya muncul, objek suara atau objek apapun itu, bila itu tidak terlalu menarik perhatian, Anda cukup mengetahui saja adanya objek-objek yang muncul proses lenyap. Anda terus-menerus melakukan pencatatan mental pada objek utama Anda. Kambung, kambung, kampis, kambis, kambung, kambung, kampis, kambis, sebagai objek utama, sebagai objek mangkal, sebagai objek parkir. Bila tidak ada objek-objek lainnya muncul dan dominan menarik perhatian, Anda cukup terus-menerus stay atau berdiam pada objek utama Anda. Kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kampis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat menarik perhatian Anda, secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda berpikir sesuatu sangat dominan menarik perhatian Anda. Secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Berpikir, 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 atau berkelana, 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 berkelana. Yang artinya, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat, mengetahui dengan jelas adanya objek muncul, yaitu pikiran Anda berkelana atau Anda berpikir sesuatu. Anda lakukan pencatatan mental, mengetahui munculnya, prosesnya, dan lenyapnya. Dan pada saat melemah, Anda mengingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Maka spontan Anda kembali lagi melakukan pencatatan mental. Kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kampis, kambung, kampis. Demikian selanjutnya yang Anda perlu hati-hati bila muncul 5 perintang batin atau panca niwarana. 1. Munculnya kama canda atau munculnya keinginan-keinginan. 2. Munculnya via pada atau munculnya penolakan-penolakan atau pikiran yang tidak suka. 3. Munculnya tinamida atau rasa lelah, capek, ngantuk. 4. Munculnya udaca kukuca atau rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Munculnya wicikica atau rasa keraguan-raguan. Bila salah satu muncul, maka kemunculan ini Anda harus memperhatikan dengan secermat mungkin. Contoh, munculnya rasa gelisah. Anda tahu kemunculan Anda rasa gelisah. Dan sangat menarik perhatian. Secepatnya Anda mengetahui, cepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Anda ketahui kemunculannya. Gelisah, gelisah, gelisah. Prosesnya Anda tahu. Gelisah, gelisah. Sampai melemah Anda tahu. Gelisah, gelisah. Sadari, ketahui. Pada saat dia melemah, Anda ingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Maka spontan Anda kembali lagi. Kambung,
kampis, kambung, kampis, kambung, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kambung, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis. Kesimpulannya, Anda harus cermat, harus waspada terus, dan terus-menerus berusaha dengan kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, membangunkan kesadaran, kewaspadaan Anda, konsentrasi Anda, benar-benar keterampilan Anda, ketenangan Anda, balancing Anda, mengetahui adanya objek, mengetahui kesadaran Anda yang terus-menerus waspada. Gambung, gambis, gambung, gambis. Melengah sedikit, Anda tahu. Balik lagi, gambung, gambis, gambung, gambung, gambis, gambis, gambung, gambis, gambung, gambung, gambis, gambung, gambis.
Sabe Sata Awantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita, Dek Diki, silahkan. Iya, baik, terima kasih Romo. Iya, Bapak Ibu, setelah tadi kita melaksanakan praktik meditasi yang kurang lebih ada 40 menit ya, tadi kita bermeditasi. Ya, Bapak Ibu dapat sembari menyiapkan pertanyaan mengenai tadi kendala selama meditasi ataupun mengenai tema malam hari ini, silakan Bapak Ibu jika ingin mengambil minum terlebih dahulu, silahkan. Iya, sudah ada yang angkat tangan Romo, Ibu Heni. Ya, panitia bantu dibuka mic-nya. Ya, Bu Heni, selamat malam. Selamat malam Ibu Heni. Ya, Ya, Bu. Iya. Ya, silahkan ya, disampaikan Ibu. Kak Diki begini. Tadi kan Romo menyebutkan pergaulan yang harus dihindari ya. Orang-orang maksudnya siapa saja. Kalau misalnya itu untuk teman atau misalnya orang lain, mungkin mudah Romo. Tapi kan dalam media sosial kita melihat sekarang ya, biasanya hubungan. Jadi bagaimana kalau misalnya itu hubungan misalnya orang tua dengan anak, misalnya ada yang karakternya negatif salah satunya ya, atau saudara. Pokoknya yang ada hubungan darah Romo. Apakah bijaksana kalau kita menghindari? Kalau dengan menghindarinya kan putus hubungan keluarga. Tapi kalau tidak dihindari, kita juga akan terjatuh ke hal negatif. Jadi kira-kira Baik, bagaimana tindakan bijaksananya Romo? Ya, baik. Iya, demikian. iya, Ya, Bu silakan Heni. Romo. Bu Heni dari Kendari ya, Dari dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Iya, Bu Heni, sebaiknya kita lihat dahulu. Biasa kalau kita pertama-tama harus kita jaga dulu diri kita. Yang tadi sesuai yang tadi kita sudah sama-sama mengulas, yaitu pertama adalah kita benar-benar menghindari berasosiasi dengan hal-hal yang tidak berkenan. Contoh yang tadi ditanyakan oleh Bu Heni bahwa itu adalah saudara kita misalnya atau dengan anak atau dengan siapapun itu. Baik, yang terpenting kita jaga dulu diri kita. Kalau tadi di pertama-tama kita jaga ulasan, kita jangan tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak berkenan, maka sekarang kita balik daripada yang paling belakang. Contoh, kalau tadi kita yang dari depan, sekarang kita dari belakang karena orang yang kita hadapi ini adalah orang yang bermasalah, ada orang dekat dengan kita. Itu saudara kita, itu keluarga kita. Maka jalannya dari belakang, dari yang paling sulit. Contoh, dari bagaimana kita melatih diri kita mengembangkan nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha dengan mengembangkan batin kita menjadi lebih bijaksana, lebih tenang, lebih damai. Maka ingat, jangan lupa bahwa hukum apa hukum karma wipaka ini kita harus mengerti. Oh, saya hidup, saya terlahir di keluarga yang seperti ini. Kita mengerti kalau bukan akibat perbuatan kita di kehidupan yang lampau, nggak mungkin kita bertemu dengan keluarga kita, dengan saudara kita yang seperti ini, gitu loh. Jadi ini semua karena konsekuensi kita yang kita terima dari hasil-hasil kehidupan kita yang lampau. Maka kita mempunyai pengetahuan. Maka pada yang lalu kita juga mengerti, punya pengendalian diri dari beberapa hal. Contoh, dari moralitas, dari kesabaran, dari kesadaran, dari pengetahuan kita. Dan ini dari pengetahuan, nyana sangwara, mengendalikan diri kita yang kita sudah melatih diri kita
kita mengerti, oh ini wipaka kita, ini akibat konsekuensi kita yang pada kehidupan yang lampau kita melakukan hal yang kurang baik. Maka ini kadonya, ini yang kita dapatkan. Maka kita benar-benar mengerti, mengembangkan batin kita mengerti, melakukan apa introspeksi dengan baik pada diri kita. Oh, ini akibatnya. Kalau kita masih bisa berasosiasi dengannya, nggak masalah. Kalau kita tidak bisa, kita sudah tidak tahan. Namanya kita belum suci ya, belum kita artinya belum sempurna. Kita berusaha juga menghindar. Menghindar darinya, kalau usahakanlah sebaik mungkin kita jaga ucapan, pikiran kita, perbuatan kita, hindari darinya. Dengan demikian, kita hidup bisa lebih damai, bisa lebih tenang. Memang nggak mudah, tapi harus kita lakukan dengan bijaksana, dengan melatih diri kita dengan pengetahuan bahwa inilah akibat dari hukum sebab akibat atau karma wipaka. Demikian, Bu Heni atau Ci Heni. Ya, Ciheni, begitu. Jawaban dari Romo saya rasa sudah sangat jelas. Iya, begitu. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Ibu Heni sudah sangat jelas disampaikan oleh Romo Yongki. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ogin. Iya, selamat malam Romo bertanya. Bagaimana cara mengenali tanda-tanda bahwa kita sudah mulai terjebak pada pola hidup yang tidak sehat atau merusak? Ya, begitu pertanyaannya Romo. Iya, Bagaimana? baik. Iya, sesungguhnya ini dari latihan pikiran kita. Begitu kita mengetahui bahwa yang terpenting nih, kita mengetahuinya dari biasanya Pak Ogin ya, yang kita ketahui dari beberapa komunitas kita. Contoh lah, teman kita ada 2 atau 3 yang melakukan hal yang kurang enak, kurang baik, dan kurang apa ya, katakanlah dengan etika yang lemah, dengan moralitas yang tidak terlatih, maka apa ya, pengetahuan-pengetahuan yang kurang dan pengembangan-pengembangan batin yang lemah gitu loh. Kita mengetahui ini, begitu mengetahui, berusaha untuk kita melakukan hal yang lebih kuat lagi untuk diri kita, menjaga. Jagalah suatu ada viral-viral yang kita bisa menghindarinya. Nah, kita udah mengetahui ini, dan dengan lebih banyak lagi kita berlatih pengembangan batin kita sehingga kita lebih kokoh, dan lebih kokoh. Demikian. Iya, baik, terima kasih Romo. Iya, selanjutnya adalah pertanyaan dari, ya, silahkan ditampilkan. Iya, dari Ibu Minarti. Romo, meditasi bisa dilakukan di dalam mobil yang sedang berjalan, perjalanan 1 jam tapi mobil ada getaran. Terima kasih Romo. Iya, ini pertanyaannya Romo, silahkan dijelaskan. Baik. Iya. Jadi begini, kalau pada saat kita lagi bawa mobil atau lagi ini, usahakan jangan hanya mengetahui saja, kita menyadari pada saat sentuhan apapun, kita menyadari, cukup menyadari saja, tidak melakukan hal yang apa ya, yang fokus gitu loh. Hanya cukup mengetahui. Tapi kalau kita sebagai penumpang tidak melakukan drive gitu loh, ini boleh melakukan hal yang lebih baik, tapi usahakan hanya general gitu loh. Usahakan general pada saat kita duduk di mobil. Ya, demikian. Iya, selanjutnya ini itu tadi pertanyaan dari Romo juga sangat jelas. Jadi bisa ya Bapak Ibu dilakukan di dalam mobil. Asal tidak sedang menyetir nanti merem lagi nyetir. Iya, iya. Nggak boleh kalau kita nyetir. Iya. Ya, Iya. ya Romo, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vivi Venalov. Begini pertanyaannya Romo. Selamat malam Romo, saat sedang bermeditasi berulang kali saya merasa ingin menguap padahal saya tidak mengantuk. Bagaimana sebaiknya? Apakah ditahan atau dilepaskan saja? Susah untuk menahannya. Iya, begitu Romo pertanyaannya. Baik, luar biasa pertanyaannya Ibu Vivi.
Ini pun sangat bagus pertanyaannya. Ini bukannya hanya Ibu Vivi saja, banyak ya, banyak lagi. Ini salah satunya adalah usahakan ada objek utamanya, tapi di sini berusaha kita melakukan beberapa hal. Contoh, tadi pada saat di awal saya mengulas, saya memberikan arahan itu dari bagaimana kita berkontemplasi pada jasmani kita melalui postur duduk atau postur tubuh kita. Kedua, sensasi-sensasi sentuhan-sentuhan pada jasmani kita. Tiga, atau kita memperhatikan gerakan kembung dan kempisnya perut. Di sini lihat di mana yang Ibu Vivi pada saat memperhatikan yang lebih mudah. Kalau yang lebih mudah Ibu Vivi memperhatikan postur tubuh, maka Ibu Vivi perhatikan postur tubuhnya. Begitu melemah sedikit saja, Ibu Vivi mengetahui dan terus-menerus memperhatikan postur tubuh. Dan usahakan melakukan pencatatan mental, lebih kuat, lebih kuat. Kalau toh kita menguap atau katakanlah ini merasa lebih seperti mengantuk gitu, nah nggak apa-apa, lepaskan saja, nggak apa-apa, mengetahui proses kemunculannya, prosesnya dan lenyapnya kita mengetahui, menguap apanya namanya, seperti orang mengantuk gitu loh. Kita mengetahui, jadi jangan ditahan-tahan, cukup mengetahui saja, tapi terus-menerus kita berperhatian murni, penuh, dan waspada. Demikian. Iya, kuncinya tadi dari Romo adalah memperhatikan postur tubuh, kemudian mencatat dan juga mengetahui. Ya, tadi pertanyaan, sekarang ada pertanyaan kembali Romo dari Vicky, P1 PKB. Oh, ini mahasiswa baru kita Romo, jadi ini masih semester 1. Ya, pertanyaannya adalah Namo Buddhaya, selamat malam Romo, izin bertanya bagaimana cara mengendalikan emosi kita. Terima kasih Romo. Iya, Silahkan. ini pun demikian. Iya, ini Deviki, ini luar biasa pertanyaannya. Ini juga sering ya, bukan yang anak muda aja nih, bukan anak mahasiswa masih muda, bukan, tapi bahkan orang yang setua, bahkan seumur saya lah, seusia saya yang di atas 70 lebih ini, itu pun masih gitu loh. Tapi dengan catatan kita mengendalikan diri kita dengan pengetahuan, dengan kesabaran, dengan kesadaran, dan dengan moralitas yang bersih, dengan etika kita menjaga terus-menerus dan terus-menerus melakukan pengembangan-pengembangan batin kita. Sehingga perlahan-lahan kita juga bisa mengendalikan semua sensasi-sensasi kemarahan. Demikian juga kalau mau melakukan segala sesuatu, kalau kita biasa mengucap sesuatu, nah itu juga penting. Caranya paling gampang adalah kita minum air. Begitu minum air, kembung. Kalau kita ingin mengucapkan segala sesuatu, nggak bisa gitu, karena ada air. Jadi gitu loh. Nah ini juga salah satu cara. Dan yang caranya perlahan-lahan kita terus-menerus melatih diri kita dengan pikiran, ucapan, dan perkataan yang baik, dan pengembangan batin yang terus-menerus. Dan jangan lupa, usahakan menemukan, mendapatkan komunitas-komunitas yang membuat kita menjadi sangat sukacita, gembira, dan bersenang dengan komunitas itu. Otomatis kita mendapatkan suatu kebahagiaan, mendapatkan sukacita dan gembira pada kehidupan kita. Dengan adanya sekomunitas yang baik, maka kita perlahan-lahan bisa mengeliminasi, bisa menyingkirkan kemarahan-kemarahan kita. Demikian. Iya, begitu Mas Vicky. Mas Vicky kan sudah di asrama, ini kan sudah komunitasnya sudah baik. Nah, tinggal nanti dirinya sendiri mengendalikan emosinya. Iya, begitu tadi Romo. Pertanyaan terakhir untuk selanjutnya, kami persilahkan Romo untuk memberikan closing statement tentang malam ini, latihan malam ini. Ya, silahkan Ya, Romo. baik, baik. Ya, jadi closing statement dari saya adalah seperti tadi yang di depan kita mengulas, untuk kita bisa apa ya
eh, kehidupan kita ini bisa benar-benar bagus dan terhindar dari kehidupan-kehidupan yang kurang baik, maka kita harus benar-benar melakukan yang tadi. Satu, kita benar-benar mempunyai komunitas yang baik dan benar-benar lakukan dengan komunitas yang membawa batin kita menjadi penuh adem, damai dan tenang gitu loh. Kalau ada ya komunitas-komunitas yang membuat apa kita tidak baik, ya apa kita apa ya bergejolak kurang bagus, usahakan kita menghindar. Dan yang kedua adalah bagaimana kita terus-menerus jaga etika kita. Jaga kesabaran, jaga kesadaran, jaga apa etika-etika kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita terus-menerus disiplin moral, minimum Pancasila Buddhis. Dan yang terakhir, kita lakukan meditasi, pengembangan batin, belajar kesabaran ini. Dengan demikian, kita berlatih terus meditasi ini senantiasa untuk kedepannya kita menjadi yang lebih baik dan bisa menghindari segala sesuatu kehidupan yang tidak perlu. Dan inilah salah satu cara untuk kita bisa hidup menghindar atau terhindar dari segala sesuatu yang harus kita hindari dari kehidupan-kehidupan yang tidak patut. Demikian. Iya, terima kasih banyak Romo. Saya tidak perlu simpulkan lagi. Romo sudah menyampaikan dengan sangat jelas. Iya, Bapak Ibu, jangan beranjak dulu sembari menyiapkan untuk nanti foto bersama. Saya akan menyampaikan beberapa informasi penting ya, Bapak Ibu. Nalanda Foundation tentunya setiap Jumat selalu konsisten mengadakan meditasi yang kita ketahui bahwa meditasi ini adalah jalan untuk menuju pencerahan, yaitu sila, samadhi, dannya. Bapak Ibu tentunya sudah mengalami langsung dan mendapatkan manfaatnya, tetapi akan lebih baik kalau manfaatnya lebih dirasakan oleh banyak orang. Bapak Ibu nanti dapat membagikan share atau men-share link meditasi ini kepada teman-teman terdekatnya. Ya. Kemudian di minggu nanti di tanggal 8 September 2024 ini adalah implikasi langsung atau contoh nyata dari semoga semua makhluk hidup berbahagia, yaitu dengan cara kita function atau menyelamatkan makhluk hidup seperti ikan, burung, dan lain-lain. Bapak Ibu dapat bergabung dengan kami mengikuti di Danau Meikarta. Ya, di Meikarta Bapak Ibu nanti dapat bertanya kepada teman-teman Nalanda. Nanti Bapak Ibu dapat ikut, atau jika sibuk juga bisa bertanya saja, nanti dihubungi kepada tim Nalanda Foundation. Ya, kemudian juga yang sangat menarik selanjutnya adalah di tanggal 15 September nanti kita akan kembali mengadakan talk show, tentunya dengan pembicara-pembicara yang hebat, yaitu Biku Santacito dan Dr. Adiwe Gunawan, yaitu dengan tema mengungkap misteri kesadaran. Ya, ini sangat menarik sekali. Lagi-lagi Bapak Ibu, supaya ini manfaatnya lebih luas, nanti Bapak Ibu dapat mendaftar kemudian men-share kembali link acaranya. Ya, Bapak Ibu sekali lagi dapat menghubungi tim Nalanda Foundation. Ya, kemudian juga nanti selanjutnya adalah di Cetia Nalanda nanti akan melaksanakan puja bakti uposata. Bapak Ibu juga bisa berkunjung langsung ke Cetia Nalanda pada tanggal 17 September 2024. Nanti bisa bertemu dengan teman-teman asrama juga, kemudian melaksanakan puja bakti bersama. Ya, silahkan dihubungi tim Nalanda Foundation. Ya, jika Bapak Ibu membutuhkan nomor kontaknya saya sebutkan 0857 1519 6339. Ya, jika kurang jelas nanti Bapak Ibu silahkan cek sendiri di
Instagram Nalanda Foundation. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, saya undang kembali untuk menyalakan kameranya. Kita akan melaksanakan foto bersama. Ya, momen yang baik ini perlu kita abadikan dan kita bagikan. Ya, tentunya masih banyak. Ya, kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Ya, slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide yang terakhir 1, 2, 3. Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berlatih meditasi malam hari ini. Untuk selanjutnya marilah kita tutup dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabisata bawantu sukitata, semoga makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Romo Yongki dan juga Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selamat, dan senantiasa berkah adanya. Sadu, sama-sama sadu. Romo. Sadu, Ya, sadu. Romo. Terima kasih Ya. Romo. Ibu Ahyong, Terima kasih. Ibu Ahyong dan Terima kasih semuanya Romo. Bisa. Semoga sehat selalu Romo. sehat, iya, Sehat dan bahagia Romo. semuanya berkah, iya, bahagia selalu. Selamat malam, semuanya sehat-sehat. Selamat malam. Selamat malam Romo. Ya, Malam Ibu Romo. Ahyong, iya. Terima kasih. Terima kasih.